menulis Saga Stories. Seperti yang Alvan bilang tadi, ada beberapa nama baru di sini dan ini bikin kita senang banget gitu karena apa yang kita sampaikan berarti bisa semoga bermanfaat buat orang-orang baru gitu. Buat yang lama, ngapain kalian di sini? Nggak ding, berarti masih apa ya, mungkin senang bisa dapetin penyegaran. Tapi memang sih, dari seminar terakhir kita tuh bulan kapan ya, Van? Udah lama banget ya. Ada begitu banyak hal yang sudah terjadi gitu, dan tren topik penulisan juga berubah, platform baru bermunculan, banyak macam-macam hal baru. Jadi senang aja kalau kita bisa saling berbagi juga di sini. Untuk yang belum kenal, nama saya Vina, Nanti ada nama bagian PNS saya kenalan. Disability Bites. Nanti ada Ya bagian nanti ada perkenalan lebih jelas, ya lebih jelas. Tapi ya setidaknya kalian bisa tahu saya yang ngomong ini siapa gitu ya. Eh Seminar kali ini dipandu oleh Avan dan saya, jadi sekali lagi selamat datang dan semoga mendapatkan manfaat dari apa yang kami bagikan hari ini. Oke, thank you. Ya, kita mulai ya. Slideshow. Oke, apakah udah bisa keluar di Udah keluar. Sakura Yuki? Sorry, saya mute dulu ya. Suaranya pecah banget. Oke. Oke. Nah, ini malah ada telepon. Oke. Oke, bentar. Oke, sip. Lanjut ya. Oke, oke ya. Jadi ini welcome to Saga Story ya, Studio and Community. Ya, ini kemarin logo baru kita berubah sedikit gitu ya. Sekarang karena kita sudah punya studio sendiri gitu ya, Nah ya. Oke, mungkin sedikit infonya nanti belakangan ya. Bisa bergabung, jangan lupa untuk ke karya karsa kita. Saya mau pastiin dulu ini sudah bisa masuk ya. Saya lihat yang baru masuk live itu baru 26 orang. Padahal di sini ada 34 ya. Mungkin bisa ini ada 26. Klik di saya punya yang belum mengerti Discord, bisa klik di saya punya nama Avance itu live. Itu bisa klik terus bisa join. Bisa lihat videonya seperti itu. Untuk yang di Facebook, Atau mungkin hmm? klik yang tulisannya stream. Ya Nah itu klik aja, ini bisa Raisa lihat udah bantu screennya nih. Avan. Ini Raisa udah bantu ya, udah ada itunya ya. Ya, dan kalian jangan lupa kalau misalnya sedang mengikuti bisa langsung aja ketik aja komentar apapun di slide yang ada. Nanti begitu ini selesai kita akan balik lagi, kita akan bacain ya komentar-komentar kalian. Seperti itu. Pertanyaan atau komentar. Seperti itu ya. Uh, Oke, kita langsung mulai aja kayaknya udah aman. Oke, jadi kita pertama mungkin biasanya kita ada promosi untuk kita punya di Karya Karsa, bisa dukung kita. Di sini sudah ramai ya, sudah ada 1.500 pendukung Karya Karsa. Linknya nanti bisa ngeliat di WhatsApp group, ya ada nanti Discord juga akan dibagikan. Oke, Saga Story kita di sini untuk membantu teman-teman bisa bikin cerita ya untuk publish di global ya dari segi novel sampai nanti lanjut ke dalam bentuk ilustrasi komik seperti itu ya. Oke, ini sedikit tentang saya. Saya Avan, saya penulis dan entrepreneur. Saya nulis baru sekitar 2-3 tahun aja, 3 tahun lah, gitu ya. Sekarang sudah nulis lebih dari 2 juta kata, 3 juta kayaknya sekarang. Ya sudah ada 4 kontrak tertulis novel, ya Gratis Magus, terus The Pillar, Blood Art Monarch, ya sama ada kemarin yang terakhir yang Master in Apocalypse. Ya, saya di Web Novel Global sudah pernah mencapai rank 10 besar. Tapi selama 2,5 tahun ini saya stay di top 25 ya, selama top 25 dan saat ini ya kan bisa dibilang ya untuk penulis Indonesia di global ya seperti itu ya, masih saat ini masih yang nomor 1 seperti itu. Oke, mungkin sedikit tentang saya di situ. Saya di Jakarta, terus ya cukup deh ya. Oke, lanjut mungkin ini karya-karya saya yang bisa ngelihat di web novel, kebanyakan di web novel semua seperti ini ya. Ada di website saya juga. Nah, untuk Vina mungkin boleh. Ya nama saya Vina, penulis Disability Bites. Saya udah nulis itu dalam banget dari
umur 12 tahun. Jadi hampir 30 tahun itu nggak bisa nulis, tapi nggak nulis profesional gitu. Nulis profesional itu 2019, jadi sekarang udah 4 tahun. Saya mungkin sekarang udah nerbitin mungkin 6 sampai 7 juta kata selama 4 tahun ini. Ya karena saya nulis dalam dua bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi mungkin kata aslinya itu cuma 4 jutaan lah, tapi tetap aja buat saya itu achievement ya. Saya punya 10 atau 11 contracted English novel, mostly di web novel. Saya pernah jadi top 3, jadi bikin merit saya pernah nomor 3 gitu ya di global. Itu buat saya achievement banget. Saya punya banyak sekali cerita, maksudnya bisa tiap bulan ada cerita baru gitu, saking banyaknya. Oh ya, novel saya yang sempat nomor 3 itu juga masuk jadi web novel, best novel tahun 2021. Itu ada 6, jadi 3 dimilik, 3 milik. Saya profesi sekarang ini sebenarnya itu jadi interpreter. Jadi saya berbidang lisan untuk berbagai acara, baik itu pemerintahan, PBB, perusahaan, dan lain-lain. Senang sih. Tantangannya jadi penulis full time, tapi belum bisa. Ya, semoga nanti bisa aja. Slide berikutnya, Van. Kayaknya ada ya. Itu aja tentang gue ya. Oke. Malamnya itu sebentar. Berikutnya ada. Oke, udah benar. Oke, jadi hari ini ada rada potong, cuma nggak apa-apa. Ya hari ini kita akan sharing ya tentang cara bisa sukses berkarya di global. Ya ada beberapa yang kemarin saya ada tuliskan. Ya bisa menjadi contracted author, mendapat kontrak di global dengan income pasti $1.000. Ya bisa penghasilan, gimana cara bisa penghasilan sampai 100 juta per bulan dari penulis gitu ya, atau bisa nanti di belakang kita juga ngomong mengenai webtoon atau karya-karya lain seperti menggunakan karya karsa atau platform lain seperti itu ya. Jadi ini yang akan kita sampaikan hari ini. Kita akan mulainya pertama adalah gimana caranya ya gitu ya. Jadi emang kalau di ya saya balik lagi ke basic gitu ya. Ini mungkin saya udah pernah ngulang sebelumnya. Gitu saya balik lagi ke basic bahwa kalau untuk menulis di global itu biasanya balik lagi ke temanya nulis apa gitu ya. Apakah akan nulis sesuatu yang trending atau nulis sesuatu yang original gitu ya. Trending itu yang ramai di pasar, lagi dicari di pasar gitu ya. Kalian kadang-kadang suka bingung, kok ini ngulang-ngulang tapi laku aja gitu ya. Atau mencari yang original, yang berbeda sendiri, yang unik gitu ya. Nah, yang mana sih kalau kalian mau menulis itu yang seperti apa? Ya, kembali lagi ini ke sini ya. Jadi kalian menulis untuk apa? Gitu ya. Jadi trending itu mungkin yang sebelah kiri ya. Writing untuk berkompetisi, ya, cari yang hype. Ya, banyak dilirik penerbit, biar famous, biar diagung-agungkan, ya, biar ngetrend. Itu trending. Ya, tujuannya untuk mencari itu. Ya kan, nah, ada lagi yang di pihak lain di sebelah, itu yang adalah nulisnya untuk healing, gitu ya, untuk diri sendiri, ya nggak peduli angka, nggak peduli keuangan, gitu ya, nulis dengan kreativitas punya yang unik lah, gitu ya. Nah ini dua-duanya ini bisa dibilang ya dua perguruan yang berbeda, gitu, dua-duanya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, ya ini tinggal mau carinya yang mana. Nah yang hari ini kita ngomongin itu tentang yang sebelah kiri, gitu ya, karena kita udah ngomong tentang gimana cara sukses di global. Sukses kita ngomongin soal angka, bisa dapat penghasilan, bisa dilirik penerbit, gitu ya, bisa banyak pembaca seperti itu. Jadi mungkin kita bersama persepsi dulu. Yang hari ini kita ngomongin tuh menulis trending, begitu ya. Kita tidak berusaha mengecilkan yang nulis untuk lain-lain ya, untuk yang diri sendiri, healing dan segala macam. Tapi hari ini kita nggak bahas itu. Oke, jadi itu dulu nih. Vina kalau ada mau nambahin langsung aja, join langsung ya. Iya, sip. Oke. Nggak ya, lanjut. Oke. Nah, jadi pastiin dulu pertanyaannya adalah menulis untuk apa? Ya, menulis untuk untuk saya sendiri atau menulis untuk orang lain. Gitu ya. Bisa sih dua-duanya, tapi kan kadang-kadang kita nulisnya itu sama seperti kalau orang jualan makanan gitu, targetnya apa gitu ya. Mau bikin iklan untuk siapa gitu ya. Jadi balik lagi untuk pribadi atau untuk orang lain. Gitu ya. Original tapi trending atau trending dan original. Oke, Vina, inget nggak ini jelasinnya? Oh, benar-benar.
Boleh? Jadi kalau original itu kan karya yang unik, yang beda sendiri gitu, yang original kamu misalnya. Sementara kalau trending itu karya yang pasaran. Nah, di web novel nih ada anggaplah dua penulis ya yang sangat terkenal untuk female lead. Itu ada S. Knight, ada Kazen. Kalau um, S. Knight itu dia nulisnya tuh vampire. Vampire beberapa tahun lalu itu tuh sangat mainstream. Jadi semua apalagi gara-gara Twilight ya. Jadi semua cerita tuh tentang vampire. Karena kebetulan Ash ini nulis vampire, dia tuh cepet banget naiknya, cepet banget lakunya. Dia menulis cerita yang mainstream. Karena kebetulan memang dia suka cerita vampire. Nah, kalau Kazen, dia itu sama dia cerita ke saya juga gini. Dia sekarang salah satu, ya kalau nggak S, Kazen ya, mereka tuh gantian jadi nomor 1 dan nomor 2 di female lead. Kalau Kazen bilang begini, sama dia juga. Dia itu dulu nulis ceritanya tuh yang original, dan itu suka nulis cerita beda sendiri. Dan dia sadar tuh ternyata nggak terlalu laku. Terus dia bilang, akhirnya gue sadar supaya cerita gue dinotis sama orang, gue harus nulis topik-topik yang populer. Nah, karena waktu itu vampire lagi naik daun, dia nulis lah cerita pertama dia, bukan cerita pertama, cerita kedua dia yang laku banget itu Hellbound with You, itu tentang vampire. Dan begitu ternyata cocok ya. Vampire lagi trending banget, dia nulis vampire dan dia emang nulisnya jago banget, itu langsung naik melesat jauh dibandingkan cerita dia yang pertama gitu yang tidak terlalu laku. Dan karena emang dia sangat berbakat, ceritanya mainstream, itu cepet banget naiknya dan dia jadi langsung jadi author nomor 1 waktu itu. Terus dia bilang gini, sebenarnya ya cerita saya tuh niche, tidak mainstream. Tapi supaya dilirik sama orang-orang, saya bungkus dengan topik yang sepertinya mainstream gitu. Jadi dia pakai tema vampir yang waktu itu emang lagi naik daun banget. Terus sesudah dia sukses, karena ya gini, kadang-kadang bakat aja nggak cukup ya. Kita jago nulis, tapi sebagus apapun cerita kita, kalau nggak dibaca orang, kalau nggak dilirik orang, ya orang nggak akan tahu kalau cerita kita bagus. Nah, jadi dia waktu itu pakai cara itu gitu, supaya cerita saya dilirik, saya harus menampilkan cerita yang emang lagi disukai orang-orang, yang emang lagi dikejar-kejar orang. Saat itu yang lagi naik daun vampir, saya bikin cerita vampir. Nah, begitu ceritanya populer, sekarang dia jadi author nomor 1, dia mau nulis apa aja orang pasti baca. Dia mau bikin cerita yang bukan vampir, orang baca. Cerita berikutnya dia bikin tentang dragon. Dia mau bikin cerita tentang peri, orang baca. Kenapa? Karena dia udah jadi nomor 1. Kalau dia udah jadi nomor 1, dia bisa menulis cerita original. Dia bisa menentukan tren sendiri. Gitu. Jadi sekarang balik ke kalian gitu. Yang kalian kejar apa? Apakah kalian mau jadi terkenal? Apakah kalian ingin supaya orang-orang baca cerita kalian? Ya, salah satu tipsnya adalah kalau kalian belum terkenal, kalau kalian belum seperti Kazen yang udah jadi author nomor 1 dan apapun yang dia tulis orang akan baca, ya mau nggak mau kalian harus gimana caranya supaya cerita kalian tuh dilirik sama orang. Ya, salah satu tipsnya adalah kalau orang-orang sekarang lagi ngejar, misalnya gini, sekarang tuh minuman yang paling disukai orang-orang tuh misalnya boba cappuccino gitu. Ya, kalau kamu ingin supaya orang-orang lirik jualan kamu gitu kan, kamu pedagang baru, kamu apakah jual boba cappuccino atau kamu jual cincau misalnya? Enggak kan? Pasti kamu pilih jual boba cappuccino dulu gitu. Kalau misalnya kamu pengen jual cincau juga ya kamu bisa tambahin gitu. Kamu jual boba cappuccino, terus kamu juga tambahin menu keduanya adalah cincau. Kalau kamu cuma jual cincau, orang-orang yang lagi nyari boba cappuccino nggak akan ngelirik jualan kamu sama sekali. Gitu. Jadi ini yang kita bilang antara trending versus original. Hanya author-author top yang bisa seenaknya nulis cerita apa aja dan pasti laku. Mereka bisa jadi original gitu. Kalau belum top, ya mau nggak mau ya kita harus gimana caranya supaya cerita kita dilihat sama orang. Walaupun ada ya satu dua kasus di mana orang tuh, jadi dia kebetulan bikin cerita yang original,
Dan beruntung banget itu entah eh, dia ketemu sama orang yang suka banget sama ceritanya terus diorbitin atau gimana. Ini sama kayak cerita Lord of the Rings ya kalau nggak salah ya. Itu cerita kan sebenarnya udah hampir dibuang oleh oleh editor kan. Cuman dia buang ke tempat sampah. Sorry, Lord of the Rings atau The Hobbit saya lupa tuh. Dia buang ke tempat sampah, anaknya umur 8 tahun baca. Terus dia bilang, "Papa ini cerita apa? Bagus banget." Terus anaknya minta supaya bapaknya nerbitin buku itu. Diterbitin. Sekarang jadi legenda, ya kan? Tapi kebayang kalau waktu itu dia tidak beruntung dan manuskrip yang dibuang ke tempat sampah itu nggak ditemuin oleh anak umur 8 tahun ini, kita nggak akan pernah baca Lord of the Rings. Gitu. Jadi, eh, ada hal-hal yang bisa kita kontrol, ada hal-hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal yang tidak bisa kita kontrol adalah keberuntungan. Yang bisa kita kontrol adalah, oke, sekarang trennya apa nih? Cerita yang laku. Nah, kita bisa mengontrol apakah kita akan menulis mengikuti tren itu atau tidak. Begitu. Ini sih kalau mau bahas tentang bedanya original dan trending. Ya, mantap. Nah, kalau saya coba tambahin ya dari segi pembaca, ya kalau dari segi pembaca ya begitu ya, kalau kalian mau nulis original, ya kan, ya mungkin pembaca akan nyari, gini, kalau kita dari pembaca, masuk ke aplikasi, misalnya web novel gitu ya, kita kalau nyari novel, kita akan nyari antara, misalnya, oh, cari tuh top author-nya siapa, gitu ya. Dia nulis apa aja, karena dia top author, kemungkinan bagus, gitu kan. Jadi kalau emang kalian sudah top, bisa tuh bikin yang original, gitu ya. Banyak yang mau ikutin karena dia top. Tapi kalau kalian belum top, ya kan, alasan orang lain bisa ngelirik karya kalian, itu karena dia cari topik apa nih, genrenya apa nih, yang mana nih, gitu ya. Nah, contohnya kayak saya, pertama kali saya masuk ke dalam novel, itu gara-gara saya lagi baca komik waktu itu Legendary Moonlight Sculptures. Itu tentang gaming. Wah, keren banget ya komik gaming kayak begini. Wah, saya suka banget komik game. Jadi dia masuk dalam game, orang lagi miskin, ya kan, dapat duit dari game, gitu ya. Terus dia belajar apa mainnya gamenya. Wah, keren banget, dia pintar banget main gamenya. Terus saya cari di novel. Terus setelah saya baca novelnya udah tamat, saya akan cari genre yang sama, yang mirip dengan Moonlight Sculpture apa. Karena saya sudah tergila-gila baca genre ini. Walaupun mirip-mirip, saya suka. Gitu sama, saya yakin dengan orang-orang lain ya, yang suka vampire, suka werewolf, suka billionaire, gitu ya, karena dia udah suka cerita itu dan dia cari yang serupa. Gitu ya, makanya mereka mencari yang mainstream secara nggak langsung. Jarang yang cari, oh saya mau cari yang nggak pernah dibikin sebelumnya, itu susah, jarang sekali. Gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi itu ya, mencari yang trending itu sudut pandangnya seperti itu. Bisa nggak bikin original? Emang sebenarnya kalau 100% mainstream ngulang gitu ya, orang juga bosan. Perlu ada originalnya sedikit. Gitu ya. Nah, itu seninya di situ. Oke, nah kedua dalam bercerita biasanya kalau di web novel atau di platform semua rata-rata platform online itu mereka membagi dalam dua bentuk, male lead atau female lead, gitu ya. Tapi ini bukan berarti bukan berarti bahwa MC-nya harus pria ya atau MC-nya harus wanita. Gitu. Jadi dua novel yang pembaca ini adalah novel yang dibaca sama pembaca laki-laki dan novel yang dibaca sama pembaca perempuan. Gitu. Jadi biasanya dibagi dua. Bahkan di web novel itu penting banget. Karena begitu kamu bikinnya settingnya yang ini nggak layak. Gitu ya. Oke, sorry ada yang suaranya pecah. Saya gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti ini. Nah, kalian bisa lihat yang di sebelah kiri itu male lead. Sebelah kanan itu female lead. Gitu ya. Tetap ada action di sebelah kanan, tapi dia kayak contoh Outlander itu tentang mesin waktu kan, dia pergi ke masa lalu gitu, fantasinya isekai ke masa lalu, ada berantemnya, ada pedang-pedangannya, tapi karena emang female lead dia banyak lebih ke unsur drama dan romance-nya berat di situ gitu ya. Sedangkan sebelah kiri kalau kalian nonton, kalau kalian nonton One Punch Man itu male sekali gitu ya, sekali pukul semua hancur gitu ya. Jadi emang ada unsur-unsur yang actionnya lebih berat gitu. Jadi untuk laki-laki lebih banyak. Walaupun laki-laki suka romance nggak? Suka juga sebenarnya, cuman banyak yang nggak mau ngaku aja. Sebenarnya suka juga. Banyak yang nggak mau ngaku, tapi sebenarnya suka. Cuman, lu baca novel romance lu gitu kan, kayak suka. Jadi harus ada dikedokin gitu dengan apa, ada romance di dalam. Ya, Sword Art Online juga ada romance-nya. Gitu ya, walaupun rada, ya gimana deh, gue nggak komen itu. Jadi, cuman romance-nya hanya sebagian. Kita harus ada gaming-nya, tetap harus ada action-nya gitu ya. Nah itu. Nah ini jadi kalau platform online tuh, jadi kalian bisa set, emang mereka bikinnya tuh settingnya adalah
karena berhubungan dengan algoritma ya. Beda seperti kalau ke toko buku gitu. Kalau di online, kalau kalian pilihnya lagi nyari setting apa, yang dikasihnya semua yang kayak gini semua. Ini semua, segitu ini semua. Jadi harus kalian kalau bikin novel, harus spesifik, jangan di tengah-tengah gitu ya, untuk male atau untuk female. Seperti itu. Oke. Nah ini ya, jadi ini contoh-contoh genre-genre yang mainstream, yang sekarang banyak dicari gitu ya, vampire, werewolf, rebirth atau isekai gitu ya, lahir kembali, ya kan, pindah ke dunia baru, ya itu sesuatu yang kayaknya fantasi banget ya. Oh, saya udah bosan banget tiap hari kerja begini, saya pengen bener-bener escape gitu ya, escape. Mereka bacalah cerita yang pindah ke dunia lain gitu ya, jadi jagoan, jadi apa segala macam, atau main game gitu ya. Itu populer ya kan, atau bilioner ya. Eastern sebenarnya udah nggak gitu rame, cuman masih bisa. Cultivation itu masih bisa ya. Gaming juga rame, Magic rame. Mungkin Vina mau tambahin genre yang populer saat ini? Sekarang masih sama sih, Masih sama ya. Billionaire, Billionaire, Werewolf, sama Vampire udah nggak sekenceng dulu ya, tapi yang jelas Billionaire, Werewolf, sama apa ya satu lagi? Ya, saya mau kasih. Lupa. Ya, nanti deh ya soal security. Cuman ya kurang lebih nanti saya akan tambahin lagi untuk yang kayak kompetisi yang dicari apa gitu ya. Cuman kurang lebih seperti ini ya, yang populer-populer orang cari saat ini yang kita maksud dengan trending gitu ya. Tentu nggak bisa cuma berdasarkan ngira-ngira ya. Kalau kalian mau tahu lebih banyak ya carilah gitu ya, baca baru bikin novel yang kurang lebih seperti ini gitu ya. Nah itu untuk itu ya, untuk mencari genre seperti apa, nulis seperti apa gitu ya, untuk yang cari yang trending dan cari yang topiknya apa, male lead atau female lead, seperti itu. Nah berikut kita ngomongin soal platform gitu ya. Kalau platform nomor satu saat ini tetap oh ya, untuk cari platform itu kalian cari jangan ngasal, jangan cuma sekedar asal aja cari platform gitu. Kalian cari tahu platform mana yang cocok untuk karya kalian gitu ya, karena ada beberapa platform yang emang mengundang pembaca yang berbeda gitu ya. Sama kayak kalian kalau mau beli ikan ya di pasar ikan gitu ya, jangan cari di toko baju gitu. Jadi ya carilah platform yang sesuai dengan kalian ya. Ini dalam komunitas ini kalian bisa kayak tanya ya, platform apa gitu ya. Nah carilah yang readernya. Jadi pertama harus kalian cari readernya ini rata-rata apa, reader fantasi kah, atau reader gaming kah, atau readernya lebih banyak yang urban kah gitu ya. Itu banyak yang sedikit beda-beda. Apakah readernya lebih fokus ke grammarnya kah, ada yang reader ya beda-beda gitu, seperti itu. Ya kedua, kalian cari platform itu berdasarkan ya income ya. Kalau saya sih ya belak-belakan aja gitu ya. Ya kalau saya nggak dapat income, ngapain saya nulis gitu, buang waktu gitu kalau di saya. Jadi saya cari yang income-nya paling besar gitu ya. Saya nulis 1.000-2.000 kata bisa dapat berapa gitu ya. Banyak nggak pembaca berbayarnya, seperti itu. Oke, berikutnya adalah apakah di platform ini ya nulisnya harus harian? Apakah banyak apa namanya kewajibannya? Gitu, kewajibannya harus berapa kata per hari atau gimana segala macam. Nah, ini bisa dipertimbangkan gitu ya. Seperti apa ya kan. Lalu terakhir adalah bonus gitu ya. Apakah di platform ini ada bonus-bonus, bonus di featuring ya, diiklanin gitu, ada bonus bulanannya dan lain-lain ya. Ini menjadi pertimbangan untuk kalian memilih platform mana yang lebih utama. Apakah yang penting banyak pembaca, apa yang penting income besar ya kan, apakah harus daily gitu ya, apakah banyak bonusnya, seperti itu ya. Nah untuk platform saat ini sih, kalau misalnya kalian nulis fantasi global, saat ini nomor satu tetap web novel, gitu ya. Web novel itu under 10 cent, ya di Indonesia mungkin nggak gitu populer, gitu ya, nggak, masih kalah sama yang lain, tapi web novel itu 10 cent dan itu terbesar, fantasi global terbesar. Mungkin untuk male, untuk female sudah sedikit bergeser, tapi untuk male lead ya tadi ya, cita-cita fantasi, male lead sistem, isekai dan segala macam, tetap nomor satu web novel. Nah, hanya di web novel doang mereka berani melakukan seperti ini ya, iklan billboard di Amerika, gitu ya, kasih bonus sampai $10.000. Ya bonusnya kalau lagi ini kompetisi $10.000 itu nggak tanggung-tanggung, gitu ya. Terus diajakin setiap tahun tuh yang menang tuh sampai 20-30 orang diajakin sampai ke luar negeri gitu ya, untuk gathering bareng gitu ya, dibayarin all expense pay. Hong Kong, Singapura. Hong Kong, Singapura ini Vina udah berangkat. Nah, saya belum nih. Iya. Makanya ikutan, Wak, San.
Ya, seperti ini ya. Jadi mereka cukup wow gitu ya untuk web novel. Seperti itu. Nah, untuk jadi web novel, mereka emang aturannya adalah untuk income ya. Eh, mereka ada jaminan pembayaran itu $800. Ya, $800 untuk 4 bulan. Gitu ya, untuk 4 bulan setelah dikontrak, kita harus kontrak dulu gitu. Nanti dibayar $200, $200, $200, $200, 4 kali ya sebulan. Tiap bulannya $200 sama 4 kali itu kontrak garansinya. Nah, biasanya umumnya setelah 4 bulan mereka akan udah berjalan sendiri. Udah jadi itu kayak dikasih biar insentif buat pembaca apa penulis tuh mau kerja demi $200 dulu ya. Upah nulis lah gitu ya. Setelah 4 bulan ya kalau di web novel kalau emang bagus pasti bisa di atas $200, banyak yang bisa ya kan. Tapi kalau emang nggak bagus ya langsung stop ya, langsung nulis yang baru lagi, kurang lebih seperti itu ya. Menulisnya mereka Web novel sekarang udah ganti sistem. Perlu aku terangin nggak? aku ada yang di berikutnya itu, Oke. tapi yang basic itu masih sama, cuman ada syarat-syaratnya kan sistemnya kan, Vina. Oke. Jadi 1.500 kata per hari ya kan. Mereka juga punya profit share yang tinggi sekali gitu ya, dan mereka suka banyak feature, dan pembaca di platform itu banyak sekali, sehingga kalau begitu tren, langsung naiknya kenceng, gitu, bisa tiba-tiba bisa puluhan ribu dolar per bulan, gitu. Ya, seperti ini ya untuk web novel. Kalian bisa ngelihat mereka punya dashboard rapi, bisa ngelihat berapa banyak pembacanya, berapa banyak yang klik, gitu ya. Dan ini contoh bahwa bisa nggak dapat penghasilan besar di global. Ini ada di bawah ya, contoh ya, ini ada penghasilan income, kalian bisa ngelihat $2.000, $4.000, $6.000. Ini per bulan 6.000, 4.000, 4.000, 5.000, 8.000. Nah ini seperti ini. Ini bisa diperoleh di web novel seperti ini. Ini untuk Indonesia, orang Indonesia. Ya ini lanjut ya. Nah, cuman untuk web novel sekarang emang sudah sedikit ketat, mereka ada aturan baru, gitu ya. Ini udah sejak akhir tahun kemarin, gitu ya. Kalian hanya bisa dapetin $200, ya, kalau misalnya kalian bisa mencapai penghasilan $60. Ya, jadi harus bukunya kan kalau misalnya udah contracted, Go Premium namanya, itu pembaca udah mulai membayar pakai koin, gitu ya. Dan mereka kalau udah bayar pakai koin, kalau sebulan mencapai pemasukan $60, kalian akan dikasih $200. Gitu, 61, 62, 63 sampai 199 dapatnya tetap 200. Tapi kalau nggak nyampe 60 ya nggak dapat. Cuma dapat 60 berarti. Kalau nggak nyampe 60 berarti kalau 50 cuma dapat 50 gitu ya. Cuma 40 cuma dapat 50. Jadi nggak dapat $200-nya. Tapi kalau kalian penghasilannya bisa lebih dari $200, $201 misalnya ya, kalian akan dikasih $200 lagi. Jadinya $400. Ya berarti berapa? 6 juta rupiah per bulan kalau kalian bisa mencapai $200. Seperti itu. Ya, dan kita bisa ada datanya bahwa orang Indonesia bisa bulan pertama aja bisa $1.000 ya. Ini ada salah satu di sini nih, kayak gitu. Ya, dan bulan pertama. Ya, bisa begitu. Bulan pertama udah $1.000 gitu kan. Berarti kan udah nggak perlu ngomongin begini lagi gitu ya. Udah nggak perlu subsidi-subsidian gitu ya. Plus dikasih Bulan top outer. ini ada lagi, saya nggak jelasin di sini, mereka dapat tambahan $50. Ini kalau mencapai kayak dia punya target bulanannya gitu. Kalau kalian melakukan bulanan itu yang harian gitu, nanti dia dikasih ada poin-poin ngejar namanya program win-win, di mana dapat iklan, dapat promotion gitu ya, plus dikasih lagi kalau mencapai target tertentu. Jadi bisa dalam sebulan mencapai $800 gitu ya, minimumnya gitu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi untuk web novel emang ada standarnya, mereka mencari adalah novel-novel emang harus minimal menghasilkan $60. Kalau kalian yang nyampe $60 bisa nggak dapat sama sekali di web novel. Kalau dulu bisa dapat mau $1 tetap $200. Sekarang mereka lebih selektif lah, gitu ya. Kurang lebih seperti itu, oke? Nah berikutnya ada pilihannya ada mega novel. Nah, tadi web novel itu untuk dapat penghasilan tertinggi ya, teman ada kayak minimum bagus gitu ya. Kalau di mega novel ini, ya dia modelnya adalah ya ini ya, begitu kalian kontrak, kalian dapat $100, dan ini dapat $150 bulanan, itu selama 6 bulan. Berarti 6 kali 150 itu 800, 800 kan? 900, matematika gue, 150 kali 6 itu adalah 900. 900 tambah signing bonus 100 itu udah $1.000. Jadi ini yang kemarin saya iklan bilangin kalian bisa dapat kontrak minimal $1.000. Gitu ya, kontrak $1.000.
Ya, plus masih dapat completion bonus gitu ya, kalau udah tamat gitu ya, tamat di 200.000 kata apa segala macam ini. Jadi bisa dapat $1.000 lebih hanya menulis ya menulis ya asal dapat kontrak. Nah, mereka sekarang ada aturannya minimal berapa? $10 ya. Minimal ya kan $10 ya. Sekarang di bulan keempat harus $10. Ya kalau di bulan keempat nggak $10, ya nggak dapat $150. Tapi jadi mereka punya ini kecil sekali. Ya, jadi kalau asal kalian dapat $11 aja udah dapat 150. Ya, itu pun di bulan keempat. Jadi bulan 1, 2, 3-nya gitu ya masih dikasih tuh 150, 150, 150. Bulan keempat kalau nggak masang nggak dapat $10 gitu ya, nggak dapat 150. Jadi berarti kalau 3 bulan kalian masih penghasilan di bawah $10 ya udah ditamatin lah, kasihan platformnya, rugi terus gitu. Benar Vina ya? Kurang lebih. Iya betul. Lagian gini, itu kan kesempatan buat kalian ya untuk lihat apakah novel kalian itu punya potensi atau enggak. Maka dikasih batas waktu 4 bulan gitu kan sama platform, dia akan subsidi kamu. Kalau misalnya habis 4 bulan, ternyata novel kamu emang nggak naik-naik gitu kan, alamat perlu subsidi terus cuma untuk dapat $200, ya artinya apa? Artinya novel kamu tuh nggak menarik untuk membaca situ gitu. Jadi ngapain diterusin juga, buang-buang waktu dan tenaga kamu kan, mendingan tamatin, bikin novel baru. Kamu belajar dari kesalahan-kesalahan di novel sebelumnya. Apa sih yang kira-kira bikin cerita ini kurang disukai? Kamu pas bikin novel berikutnya, kamu ubah supaya bisa laku. Karena pada intinya kan kita pengen supaya kalau kita ngerjain sesuatu itu ada hasilnya kan. Kalau bisa sukses, kenapa enggak? Kenapa kita maunya disubsidi terus gitu? Kalau sukses itu tuh benar-benar batasnya langit ya, langit itu ceilingnya. Seberapa tinggi sih income maksimal seorang autor novel digital gitu, seperti di web novel, di mega novel dan lain-lain. Kita nggak tahu batasnya berapa gitu. Karena kayak web novel aja kan ini bisa dibilang baru 5 tahun ya beroperasi di dunia gitu kan, baru 5 tahun. Dan autor kita itu baru benar-benar mulai dapat income tuh 3 tahun terakhir. Tapi dalam 3 tahun sejak autor-autor mulai dapat income bagus gitu ya, nggak disubsidi terus sama web novel, itu rekornya aja udah $88.000 sebulan. Bayang kalau udah 10 tahun, udah 20 tahun keberadaan web novel, mungkin lebih tinggi lagi, kita nggak tahu kan gitu. Jadi sebesar apa sih maksimal income yang didapat oleh seorang autor web novel? Nggak tahu. Kita belum tahu. Mungkin bisa jauh lebih tinggi lagi. Jadi ngapain fokus ngerjain novel yang cuman dapetin $200 aja struggling gitu. Kalau misalnya novel kita udah kita tulis, ternyata income-nya masih kecil aja sesudah berbulan-bulan, there's something wrong with that novel. End it and then make a new one. Ya, ya saya rasa udah baik banget ya. Jadi mungkin yang teman-teman yang udah menjalani dan masih kecewa gitu karena cita-cita lama di mana gampang banget gitu ya. Saya rasa kita udah mulai lebih bijaksana lah ya bahwa emang platform juga nggak bakalan mau merugi setiap seterusnya gitu ya. Dan ini saya rasa juga udah fair sekali ya, hanya mencapai $11 aja sudah dikasih 150 gitu ya. Di web novel emang lebih besar bariernya $60, tapi kalau kalian bisa mencapai 60, $65, saya yakin web novel novelnya di bulan kedua, bulan ketiga itu bisa 200, 300, 400, 500. Dan pembacanya banyak sekali gitu. Oke, mungkin mentalnya seperti itu ya, mindsetnya ya. Oke, ini Susah, ada Bang. Udah bisa bikin ceritanya nulisnya susah, Bang. Ada yang ribut? itu suara kamu ya. Bukan. Gue di kamar kosong, sepi. Itu ada yang ribut. Lihat aja. Iya, kok udah hilang gitu. Oh, sudah diamankan sama Reza. Oke, thank you Reza. Oke, jadi Thank you, Reza. web novel. Ini ada jadi tadi pertama web novel, kedua mega novel, ini ketiga ada good novel. Good novel itu dengan mega novel tuh kakak adik gitu ya. Satu untuk male, satu untuk female. Gitu ya. Jadi kalau ceritanya tadi female lead, larinya ke good novel. Kalau ceritanya tadi male lead, perginya ke mega novel. Dan deal-nya kurang lebih sama. Ya, kurang lebih sama gitu ya. Nanti coba lihat aja deal yang terbaru. Ya kalau kalian mau bikin cerita seperti ini nih, Dangerous Desire, ya The Devil is the Heiress gitu ya, Alpha, ini female. Gitu kan mau sini ya perginya ke good novel ya. Kebetulan kita Saga Story kita affiliated ya dengan web novel, good novel dan mega novel. Jadi kalau kalian mau dapat kontrak di sini bisa hubungi kita. Ada caranya semuanya ada di grup WhatsApp kita juga ya kan dan bisa dibantu ya untuk bisa dapat kontraknya lebih mudah seperti itu. Oke, nah kalau kalian nggak mau, kalau tadi kan ngomonginnya tentang
karya yang daily income gede, ada daily-nya, ada kewajibannya harus nulis berapa. Oh ya, saya tadi lupa ngomong ya. Untuk yang di atas ini mereka harus nulisnya, kalau tadi di web novel itu 1.500 per hari, dan itu hampir nggak ada libur, ya dia bilangnya ada libur 1 hari setelah sebulan, cuman itu nggak usah dihitung libur lah, anggapnya itu bonus cuti 1 hari gitu ya. Itu 1.500 per hari selama 30 hari, jadi apa tuh? 1.500 hari 30, 45.000 ya. Bener? 45.000 kan? Iya ya, 45.000 sampai 50.000 lah. Nah, untuk di Mega Novel sama Good Novel, mereka adalah 50.000 gitu ya, sama, kurang lebih 50.000. Cuman mereka enaknya adalah mereka nggak perlu tiap hari, gitu ya. Mereka cuma perlu masukin 25 hari aja, gitu ya. Jadi kalian bisa hari ini 2.000, besok 1.000, besok 3.000, gitu ya. Bisa bolong 5 hari dalam sebulan. Jadi cuma perlu 25 hari. Jadi lebih ringan sebenarnya, gitu ya, daripada web novel yang harus tiap hari. Jadi lupa publish, gitu ya, bisa hilang untuk kesempatan dapat daily-nya, gitu ya. Jadi ini seperti itu. Nah, kalau kalian nggak mau terganggu urusan daily, gitu ya, nggak mau terikat, gitu ya, kadang-kadang kayak saya udah 3 tahun daily nih, Vina. Tiap hari mungkin liburan kemana juga mikirin ini malam ini belum publish. Ini kayak hari ini aja nih, setelah event ini sebelum jam 11 saya harus publish 1. Jadi perlu inilah ya ya perlu mindsetnya emang harus disiplin gitu ya. Nah, untuk kalau kalian nggak mau terikat dengan itu, ada pilihan lain adalah untuk fantasi, itu adalah untuk di Royal Road atau Scribble Hub. Gitu ya. Keduanya itu langsung aja publish, pembacanya komunitasnya lumayan banyak, gitu ya, dan mereka nggak perlu kontrak, kalian langsung publish saja. Tapi di situ juga mereka platform tidak membayar kalian ya, platform hanya mempromosikan kalian di kalau kalian rankingnya bagus, agar nanti terlihat lebih baik, rankingnya kurang bagus, ya gitu tidak perlu terlihat. Dan di karya kalian bisa attach platform-platform seperti Patreon gitu ya, ya basically umumnya pakai Patreon gitu ya, mau PayPal gitu langsung berbayar. Jadi nanti mereka modelnya adalah pembaca tuh mau baca bab lebihnya nggak di Patreon silakan gitu. Nah ini kalau di sini gitu ya. Jadi tidak ada potongan dari platform, tidak ada kewajiban gitu ya, tapi tidak ada garansi salary juga ya. Cuman saya tahu banyak juga teman-teman yang udah berhasil di sini dapat ribuan dolar gitu ya per bulan kalau kalian bisa berhasil di sini. Salah satu kelebihannya lagi di sini mereka rata-rata komunitasnya saya lihat lebih apa ya gimana ya lebih rajin lah ya untuk memberikan komentar gitu ya, lebih militan gitu ya pembaca-pembacanya gitu ya. Tapi jangan heran kalau diserang banyak komen gitu ya. Tapi ya anggap aja itu komen untuk membangun ya, paling seperti itu. Nah itu untuk platform ya. Nah mungkin ada pertanyaan dulu sejauh ini untuk platform untuk apa, atau nanti jadi akhir ini di akhir aja, atau ketik aja, jangan lupa ya ketik di chat di ngobrol bebas ya. Kalian kalau ada pertanyaan soal platform ya bisa taruh di ngobrol bebas, nanti saya akan jawab di belakang gitu ya. Nah itu ya tadi ya, kalau kalian mau sukses di global itu ada pilihan-pilihannya seperti itu ya. Nah ini yang saya mau sampaikan, ini ada gimana nih, saya pengen mau langkah pertama saya gitu ya, kemana gitu ya. Nah saya rekomendasiin yang paling saya rekomendasi adalah ini, Web Novel Spirit Awards ya. Ini 2002, dia tiap tahun ada kompetisi tahunan, dan Web Novel Spirit Awards ini yaitu paling bergengsi, dimana kalau kalian mau ikutan di sini itu bisa dapat dipromot besar-besaran, dapat pembaca base yang besar, dan dapat ya kalau menang langsung dapat itu ya, dapat apa, dapat itu jalan-jalan, undangan pergi ke Singapura, Hong Kong, dan lain-lain gitu ya. Dan ini ya kalian bisa coba cek, nanti saya ada sih di video lain yang ngomongin hal ini ya. Cuman ya ini kalian bisa memulai di sini. Saya kasih lihat. Undangannya, saya kasih tahu sedikit ya. Saya share sedikit tentang undangannya gitu. Jadi undangan Web Novel Spirit Awards itu jadi yang udah pasti diundang itu tuh pasti juara 1, juara 2, juara 3 gitu ya. Dan itu kan masing-masing bisa banyak gitu. Jadi total yang juara 1, 2, 3 itu bisa 10, bisa 12 gitu tergantung, karena kadang-kadang ada yang silvernya 2, terus bronze-nya atau juara 3 itu ada 5, macam-macam, jadi bisa banyak. Dan walaupun kamu nggak menang juara 1, 2, atau 3, tapi bisa aja kamu nominasi doang juga tetap aja diundang gitu, depending on web novel smooth kali ya. Dan kalau diundang itu tuh bener-bener acara tuh luar biasa ya, kita tuh nggak cuman kayak jalan-jalan. Jadi itu acaranya
6 hari, waktu itu 5 hari lah, 5 hari acara padatnya. Itu tuh kita ini benar-benar diperlakukan seperti hartanya web novel gitu. Kita tuh di-treat dengan sangat baik. Apa ya? Jadi bukan kayak sekedar tamu. Kita tuh benar-benar diperlakukan seperti raja gitu. Baik banget itu editor-editornya tuh. Jadi di airport kita dijemput ya, kita dijemput satu persatu. Jadi kamu datang jam berapa tuh ada editor yang ngejemput, yang bawa naik taksi ke hotel, terus dibantu check-in segala macam kayak gitu. Terus semuanya itu ditanggung web novel. Itu kemarin hotelnya itu kalau nggak salah semalamnya 6 juta ya. Dan kita nginep di situ tuh 6 malam. 6 malam atau 5 malam, saya lupa gitu. Terus kita juga dikasih uang saku $100 per hari gitu kan, USD 1,5 juta per hari itu selama 6 hari. Terus ada juga kegiatan-kegiatan, jadi ada acara jalan-jalan dirancang selama 2 hari keliling Hong Kong dengan berbagai tour yang udah disiapin, ketemu sama para penulis lain. Ini nih benefitnya itu bukan cuma sekedar jalan-jalan gratis, tapi itu di-treat gitu, ketemu sama editor-editor yang selama kita pikir kita nggak akan siapa sih mereka nggak kenal tuh kita tuh udah wah seru banget. Salah satu benefit yang paling penting di sini adalah ketemu sama teman-teman sesama penulis web novel gitu. Orang-orang yang kan nggak banyak yang ngerti profesi kita ya. Kita nih mungkin kalau di Indonesia saya yakin banyak penulis gitu ataupun artis ataupun orang-orang yang kerjanya freelance kayak kita tapi nggak pernah keluar rumah tapi duitnya banyak gitu kan. Dikira tetangga kita tuh Tiara Tuyul atau babi ngepet, itu orang nggak pernah kemana-mana kok duitnya banyak gitu. Itu teman-teman yang sesama penulis web novel yang lain gitu juga ngalamin hal yang sama gitu. Kita juga sama-sama ngerti yang namanya dikejar target nulis. Kita juga sama-sama ngerti yang namanya kalau lagi dapat komentar atau review jelek dari pembaca. Kita juga yang sama-sama ngerti gimana rasanya cerita kita yang kemarin sukses kok yang sekarang nggak sukses gitu. Pressure-nya seperti apa. Friendship seperti itu gitu. Kita ketemu orang-orang yang ngerti kita banget gitu kan. Kemarin ketemu sama 25 orang di sana tuh luar biasa banget. Menurut saya itu benefit paling utama yang didapatkan dengan bisa datang ke acara WSA, penghargaan WSA yang di Hong Kong oleh web novel kemarin. Dari situ ketemu orang-orang yang di Discord kita nggak kenal jadi kenal. Yang udah kenal jadi deket. Yang deket bener-bener jadi kayak temen. Udah kayak sobat gitu kan. Itu menurut saya luar biasa banget. Dan kalau sampai kalian misalnya rasa saya pengen nulis nih dan masih mempertimbangkan apakah kamu pengen ikutan WSA gitu kan, kontes menulis ini, saya bilang sih ikutan lah gitu, ini once in a lifetime opportunity misalnya gitu kan, saya minimal kamu cobalah sekali seumur hidup gitu untuk tahu kemampuan kamu sampai mana, apakah kamu bisa menulis cerita yang disukai pembaca atau tidak, karena kan ini balik lagi judge-nya, penilainya itu kan pembaca kan, kalau cerita kamu bagus dan emang disukai, ya pasti laku kan gitu. Kadang-kadang kan kita nyalahin web novel ya. Wah, web novel pilih kasih, saya nggak dipromot, makanya nggak laku. Saya yakin semua cerita itu dapat kesempatan yang sama untuk dipromot pada mulanya gitu. Walaupun cerita tertentu atau author tertentu yang sudah terbukti emang top author itu pasti dapat perlakuan lebih ya, dapat privilege. Dia dipromosiin lebih luar biasa lagi gitu. Tapi untuk autor-autor yang di bawah gitu, itu semua dikasih kesempatan yang sama. Jadi ini adalah kesempatan kalian untuk menguji skills kalian dalam menulis ide cerita kalian gitu kan. Karena balik lagi ya, ide itu saya agak bingung sama orang yang bilang, oh ide itu mahal gitu. Ya ide mahal, tapi kalau lu punya ide bagus, eksekusinya jelek ya percuma gitu kan. Kalau soal ide cerita masih juga punya 1000 lah, serius ya nggak ada waktu nulis gitu. Jadi ide bagus oke gitu, tapi kan balik lagi eksekusi itu lebih penting. Nah, ini saatnya kalau kalian belum pernah ikutan kontes menulis gitu kan, ingin tahu sampai mana sih kemampuan kalian gitu. Saya bilang WSA atau kontes menulis web novel ini sangat worth it untuk dicoba gitu ya. Coba aja sekali. Kalau misalnya ternyata nggak cocok gitu kan, ternyata cerita kalian nggak laku karena memang niche, nggak bisa mainstream atau apa, ya setidaknya kamu tahu, kamu udah coba gitu. Dan kalau misalnya ternyata cocok dan kamu menang, wah ini luar biasa banget gitu. Kalau apalagi kalau kamu nulis cerita fantasi mailit ya, potensi income itu luar biasa banget. Ingat itu mereka tuh si autor-autor cowok yang sukses itu ada yang udah beli Porsche 2, Tesla 1, beli rumah cash, terus bingung duitnya mau diapain lagi gitu, saking banyaknya tuh duit. Itu potensi income itu luar biasa gitu. Jadi
Ya kalau kamu punya cerita bagus, kamu yakin sama skills kamu, sama ide cerita kamu, ya jangan disimpan lah. Ayo bertarung gitu, ini kesempatan. Bertarung kan buat pengakuan, kamu dapat duit, kamu jadi terkenal, kapan lagi? Oke, ini saya kasih lihat videonya ya. Um, Oke, iklan lewat. Ini yang tahun kemarin ya, bukan tahun ini. Sebentar. native of the digital land，生物平遥。 Ladies and gentlemen，新年快乐！尊敬的嘉宾、作者朋友们、媒体伙伴们， To present the final forum. So now let's kick off today. First of all, I want to thank Web Novel for providing us the opportunity. Ya itu ya, jadi itu yang 2 tahun yang lalu, yang di Singapura, yang tahun lalu di Hong Kong mereka belum bikin kayak videonya. Ya oke, jadi ini informasinya Web Novel Spirit Award, ini untuk yang tahun berikutnya, masih ada 174 hari, ini masih cukup banget waktunya kalau kalian mau siapin untuk publish 2-3 minggu lagi, bulan depan juga masih bisa gitu kalau mau ikutan. Jadi kalian bisa lihat di sini di websitenya ya kapan, ini end-nya sampai Oktober 31. Gitu ya, hadiahnya mereka sekarang baginya juga asik banget ya, hadiahnya dibagi untuk yang newbie yang belum pernah, jadi nggak, kalau dulu beradu dengan yang author-author senior, sekarang dipisah ya, $10.000 juara 1, $5.000 juara 2, ya bronze-nya $2.000, ini nggak cuma satu ya, dulu kita pernah gold-nya 2 orang ya, gold-nya 2, Iya, dan masing-masing ya, female dapat, male juga dapat gitu ya. Silver gold-nya 3 jadinya. bisa 2-3 orang gitu, bronze bisa 4 orang 5 orang gitu ya. Dan ini sekarang mereka pisah, ada yang namanya newbie, jadi dipisah tuh kolomnya untuk yang baru pertama kali bergabung, jadi belum pernah di Web Novel sebelumnya, download sekarang ya, ikutan, dimasukin sebagai yang newbie gitu ya, dan hadiahnya juga nggak lebih kecil ya, sama gitu ya, seperti ini. Terus kalian bisa dapat comic adaptation gitu ya, dapat iPad dan lain-lain ya, seperti ini ya. Nah ini kompetisinya ya, kalian bisa lihat ini Werewolf ya, Urban Fantasy, oke, CEO Billionaire, Sci-Fi ya, Royal ini kerajaan gitu ya, Metropolis, oke, Teens, ini bahkan Teens juga dicari ya, New Tropes, ini basically kalau New Tropes ya berarti apa aja, mau Rebirth, mau Transmedia, mau Academy, Kingdom Building, semua, jadi basically semua diambil. Mereka mencari mana yang mereka pakai algoritmenya kan, kalau orang banyak baca ya kemudian bisa menang gitu ya. Oke, seperti ini. Jadi basically semua diterima ya, seperti ini ya. Oke, ini untuk Web Novel. Oke, ya jadi langsung aja join kalau memang tertarik untuk Web Novel. Oke, nah jadi kalau kalian bisa ikutan ini, atau kalian bisa, kalau misalnya nggak yakin untuk Web Novel tadi minimal $60, ya pilihan lainnya adalah misalnya untuk, saya kasih contoh, Mega Novel gitu ya. Kalau kalian ke Mega Novel ini yang tadi ya, garansi $10, asal $10 dikasih $150, nah kalian bisa join juga yang Mega Novel, ya kalau kalian nggak yakin bisa dapat $60 tadi ya. Ini yang tadi $150 selama 6 bulan dan dapat signing fee-nya $100, ya jadi kurang lebih $1.000 untuk 6 bulan, gitu ya minimumnya. Nah kalian bisa juga join yang ini. Mungkin perlu disebutin juga ya bedanya Mega Novel sama Web Novel. Kenapa kita bilang kalau nggak yakin bisa ke Web Novel, ke Mega Novel aja. Iya, kalau nggak yakin ke Web Novel bisa ke Mega Novel, mereka bariernya mungkin lebih mudah ya sekarang ini, gitu ya. Iya, jadi bisa dibilang Mega Novel itu tuh masih baru ya platform untuk fantasi melit. Jadi mereka masih longgar lah, banyak cerita-cerita mungkin nggak keterima di Web Novel, di Mega Novel diterima gitu. Jadi
standar mereka tidak setinggi web novel. Jadi chance kamu untuk dapat kontrak, untuk dapat income bagus di mega novel tuh masih lebih tinggi lah dibandingkan di web novel, karena web novel tuh udah dibilang platform nomor 1 untuk cerita fantasi male lead. Jadi persaingan tentu lebih ketat di sana. Ya, jadi kalau kalian mau ikutan nih langsung join nih, mau topiknya apa nih? Story of the hero, gitu ya. Ini ada yang udah ikutan, gitu ya kan. Dan coba lihat nih, learn apa yang dicari, gitu ya. Dicarinya topik-topik seperti apa, bisa dibaca langsung di sini, ya kan. Cultivation, leveling up system, harem, gitu ya. Isekai lah, apokalips lah, gitu ya. Dan hadiahnya memang nggak sebesar web novel, cuman mereka ya lebih untuk mungkin untuk newbie juga lebih mudah kali ya seperti ini ya. Ada minimum income-nya kan yang dapat tadi $150. Ya, bisa lihat di sini seperti itu. Dan kalau untuk yang female berarti ke good novel. Gitu ya, untuk good novel saat ini good novel. Oke, sebentar. Oke, ini untuk good novel. Ya, Chasing My Rejected Love. Ini ya, jadi seperti ini, kalian bisa ngelihat dia sekarang lagi ada kontesnya apa. Oke, jadi ini masih ada kontes Werewolf, ya, Unexpected Marriage, ya, seperti ini, ya. BL, kita populer ya, seperti ini. Ya, kalian bisa ikutan ini. Nah, caranya untuk bergabung, tadi ada yang nanya, oke, Kak, saya mau gabung, gimana caranya? Gitu ya, ini sebenarnya kalian bisa lihat di kita punya WhatsApp, gitu ya, kalian bisa klik di WhatsApp, kalian bisa cek kita punya description WhatsApp, dan lihat di show. Oke, kalian kalau buka WhatsApp itu nanti ada ini ya, bisa ngeliat ya di sini ya. Nanti saya akan update link rekaman yang terbaru gitu ya. Nah, kan di sini bisa lihat ada contohnya kalau good novel kan tinggal klik link yang ini gitu ya. Kalian klik link ini langsung nanti otomatis masuk ke link dari Saga gitu ya. Jadi Saga bisa lihat track kalian punya apakah udah sampai di mana gitu ya, kurangnya apa gitu ya. Untuk yang milik yang mega novel pakai link yang ini. Nah, kalau web novel, kalau kalian karya baru, kalian waktu publish, itu akan sekarang ditanyain. Ya kan, masukin input kode. Nah, kodenya masukin input kode ini, biar bisa saya track. Gitu ya. Kalau lebih seperti itu ya, simple sih, ya, kalau kalian bisa seperti itu. Oke, lanjut. Next. Jadi itu ya, kalau mau langsung mulai. Ya, jangan ragu ya, fakta menarik ya, 100 lebih penulis sudah mendapatkan kontrak global garansi minimal income. Ini Indonesia ya, Indonesia gitu ya. Untuk yang tadi yang ngomongin ada sampai dapat ribuan dolar, tuh sekarang di top 25 Indonesia sudah ada 8 penulis Indonesia gitu ya di top 25 global. Ya, 90% penulis tidak memiliki latar pendidikan khusus dalam menulis gitu ya. 2/3 penulis di bawah 25 tahun yang menulis sambil bekerja, berkuliah, dan rata-rata kalian sekitar nulis 1.500 kata per hari sampai 50.000 kata per bulan. Kurang lebih seperti itu. Ya, dan juga mungkin tambahan aja untuk teman-teman yang masih mungkin ragu tentang bahasa Inggris gitu ya. Sekarang sebenarnya udah dipermudah banget ya, ada Google Translate, ada Grammarly gitu ya, ada bahkan ada beberapa sekarang mulai menggunakan ChatGPT gitu untuk ngerapihin dia punya grammar gitu ya. Nah, ini sebenarnya membuka peluang banget ya untuk teman-teman untuk bisa berkarya di global dan berpenghasilan seperti itu. Oke, mungkin Vina ada tambahan? Enggak ada tambahan. Oke, silakan ya kalau ada tanya bisa langsung ketik-ketik. Sedikit lagi, ya. Nah, ini terakhir. Nah, kalau kalian udah pengen mulai tapi bingung mulai dari mana, masih kurang pede atau apapun, ya sebelum kalian mau masukin karyanya, mau pastikan karya kalian kira-kira menarik, disukai atau tidak, gitu ya, bisa masuk dalam kita punya 3 days writing seminar bootcamp. Ini sudah kita lakukan berapa kali, ya, di mana kita akan ngobrolin lebih detail mengenai cerita yang laku di pasar, ya, di mana bahkan nanti saya akan kasih tahu ya, di mana kalian bisa masukin prompt kalian juga. Saya bikin karya ini, tolong dibaca, dan saya baca dan kita bahas, gitu ya. Dan di situ nanti nggak cuma satu arah, jadi akan ada pembahasan karya, gitu. Jadi kalian bisa langsung lihat langsung seperti apa.
Ya, di mana nanti ada itu ya, ada seminar juga tentang gimana caranya 3 jurus sakti menggait pembaca baru gitu, biar pembaca tuh mau nyangkut di cerita kita. Terus gimana biar pembaca tuh betah di cerita kita. Gitu ya. Seperti ini di mana ini kita lakukan tanggal 19, jadi minggu depan, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, kita ada kasih emang ada biayanya 75.000 ya untuk bantu-bantu komunitas kita dan sebenarnya kita lebih harapin ya tujuannya emang lebih biar kita pengen yang datang tuh yang serius sih. Ya dan memang sudah ada beberapa yang udah daftar, ya mungkin ada 10 lebih ada ya. Oke, dan ini kita masih kasih harga yang di sini ya, yang di 50.000. Teman-teman lihat aja di grup WA itu ada link formnya, daftar, ada link form itu nanti langsung isi pendaftaran, sama ada mau transfernya kemana, ke GoPay atau ke BCA, itu ada. Dan ini kita masih buka ya, 50.000 mungkin sampai besok, gitu ya Vina ya? Ya. Tujuannya sih kenapa buru-buru diminta, biar kalian bisa langsung daftar, jadi kalian udah fix gitu ya, dan bisa mempersiapkan diri selama seminggu. Gitu kan, bisa mempersiapkan diri itu apa? Nah, itu saya akan kasih kalian kalau emang benar mau maksimalkan dari bootcamp ini, ya jangan cuma nonton. Ya, saya mendorong, ini contoh-contoh yang kemarin sudah ini, saya taruh nanti belakang ada ya. Nah, saya mau masukin ini nih. Nah, jadi kalian bisa, untuk memaksimalkan, kalian bisa mencoba langsung, gitu ya. Bikin karya kalian, yang mungkin sudah ada atau belum ada, bikin judul, bikin hipnosis 300 kata, bikin 3 bab pertama, ya minimal 3.000 kata, maksimum 5.000 kata, boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris. Ya kan? Deadline-nya tanggal 17 Mei, berarti 2 hari sebelum acara. Gitu ya. Nah, ini nanti kita akan pilih ya yang ikutan. Ini yang ikutan ya. Kita akan pilih ya yang kira-kira menarik, kita akan pilih mungkin 5-10 karya ya untuk dibahas di acara itu. Gitu. Jadi sorry ya nggak semua karya yang masukin akan dipilih, dan nggak berarti juga yang ikutan harus mengirim karya gitu. Tapi kalau kalian mau memaksimalkan acara ini ya datanglah dengan karya gitu, karena di situ akan langsung diskusi gitu ya, karya-karya seperti apa ya, seperti ini. Oke, dan ini mungkin sedikit testimoni gitu ya teman-teman yang udah ikutan dan sudah itu ada juga di Discord kita, ada saya posting gitu ya, bahwa bootcamp-nya seperti apa. Jadi emang di sini kita spend sampai lebih dari 8 jam sih, 4 sesi lebih dari 8 jam untuk make sure ya, dan di sini kita emang senang banget pengen melihat teman-teman Indonesia makin banyak yang bisa sukses di global. Nah, jadi ini bisa digunakan kesempatan ini, kalian bisa bikin 3-5 bab dalam seminggu ini, kirim tanggal 17 ya kan, lalu ikutan bootcamp. Nah, di akhir bulan kalian harusnya sudah bisa dapat 10-15 bab. Itu udah cukup untuk kalian publish tanggal 1 ya, 1 Juni kalian publish ya, itu dalam waktu 2 minggu, 3 minggu atau sebulan itu kalian publish terus tuh, ikutan tuh. Nah, jadi bisa satu. Nah, jadi itu kesempatan yang baik. Ya, ini timing yang sebenarnya tepat banget untuk teman-teman mau coba ikutan WSA, atau ya udah kalau nggak WSA nanti karyanya itu dibawa ke Mega Novel atau Book Novel seperti itu. Oke, jadi ini contoh-contoh kita yang terakhir kali bootcamp. Memang kemarin bootcamp terakhir itu cuma dipilih 15 orang gitu. Kali ini kita teman-teman yang emang mau ikutan emang seperti ini ya. Nah, ini jadwalnya. Oke, 91, 92, workshop 93. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi hari Jumat jam 7 malam, ya, hari Sabtu 9 pagi, hari Sabtu 7 malam, sama hari Minggu 7 malam. Ya, seperti ini. Nanti mungkin akan ada perubahan-perubahan sedikit jadwalnya, tapi kurang lebih jadwalnya seperti ini. Ya, kalau kalian sudah daftar, terus akhirnya ada ini 1-2, nggak usah khawatir, nanti ada rekamannya. Ya, rekamannya nanti apakah akan dibuka? Iya, kita akan buka. Gitu ya. Tapi kita akan buka seperti sekarang tuh di Karya Rasa sekitar 30.000 sampai 50.000 rupiah. Jadi sama aja kalian bayar rekaman, mendingan kalian ikutan aja. Gitu ya. Seperti itu. Mungkin Vina mau nambahin soal ini? Enggak ada, udah jelas kok. Ya, cukup jelas ya. Saya harapin teman-teman bisa langsung daftar aja. Ya, ini karena emang setahun itu cuma 2 kali ya Vina melakukan bootcamp ya. Dan ternyata tahun lalu kita tanggalnya sama loh, tanggal 20 Mei. Bisa kebetulan. Nggak nyadar ya ampun. 20 Mei tahun lalu gitu. Jadi emang tahun lalu 20 Mei, dan kita sebelumnya berarti setahun loh kita nggak bootcamp. Gila. Iya, karena kita sibuk. Jadi gitu dulu kita pernah lakukan di Desember. Setelah itu kita lakukan di bulan Mei. Setelah itu kita udah setahunan enggak, karena sibuk, karena emang kemarin itu pengen membentuk komunitas dan sudah ada beberapa penulis yang sudah emang masuk sebagai internal writer saga dan sampai ilustrator.
ya, dan komunitas kita udah berkembang, jadi ya itu kesibukannya makin dalam deh. Nah, jadi kalau teman-teman emang butuh mau coba, saya sendiri seneng banget kalau ada orang melakukan ini, saya mau karya saya dibedah, gitu ya. Cuman ya saya lagi mencari nih teman mana yang bisa saya ketokkan untuk karya saya dibedah. Nah, ini sini saya kesempatan teman-teman kalau mau ikutan ya, saya sama Vina. Ya, kita saat ini masih number 1 Indonesia dengan trending tertinggi, ya all time ya. Dalam arti karya kita saat ini masuk top 50 selama 2 tahun ini, masih belum ada orang Indonesia lain yang bisa lewatin. Ya, Ngalahin income-nya. kita masih lagi Iya. mungkin misalnya Raizar ya, bisa ya Raizar. Oke, 6 bulan lagi Raizar. Oke, seperti itu ya. Thank you udah join komunitas kita. Silakan kalau ada pertanyaan ya. Ya, kalau emang tertarik langsung daftar. Oh ya, kita jelasin. Kayak kita perlu jelasin deh, Van. Nanti di bootcamp itu isinya apa gitu. Iya, Jadi iya. bukan cuma sekedar Boleh. kita jelasin dengan detail apa aja sih yang akan dibahas gitu. Silakan, Vina. Oke, jadi kita kan basically ya kan kita bagikan di bootcamp itu adalah bagaimana membuat supaya cerita kamu itu menarik untuk pembaca. Jadi ini berdasarkan pengalaman ya, pengalaman baik kita ngalamin sendiri membuat cerita yang menarik pembaca, dan kita lihat dari teman-teman kita yang jadi top author gitu, kita lihat trennya. Apa sih hal-hal yang mereka lakukan sehingga membuat pembaca tuh benar-benar suka sama cerita mereka. Dan kenapa penting buat kita untuk dapetin pembaca supaya suka sama cerita kita? Karena walaupun misalnya ya dari pembaca yang berbayar itu tuh paling cuma 5% ya. Misalnya kita punya 10.000 pembaca nih, punya 10.000 subscriber. Ya kan bayar tuh paling cuma 5%, paling cuma berapa 500 orang ya. Tapi 500 orang ini aja duitnya lumayan. Dan di antara 500 orang ini mungkin bakal ada 5 orang yang bakal royal banget sama kamu. Kalau kamu dapat pembaca yang suka sama cerita kamu dan royal, kamu tuh bisa dapat hadiah gitu, gift dari mereka tuh sampai ratusan dolar per hari. Ini ada nih satu orang yang kadang-kadang kalau dia lagi kirim-kirim hadiah tuh kita suka, ya Allah, dia hari ini kirim hadiah senilai $2.000 dalam sehari doang gitu, ke satu buku, saking dia sukanya sih gak ngerti gitu kan. Gitu, jadi sangat penting bagi kita untuk bisa menuliskan cerita yang disukai pembaca gitu. Walaupun cerita kita tahu, walaupun cerita kita mungkin gak mainstream, unik, original, kita harus membuat gimana caranya supaya kita bisa mengemasnya menjadi cerita yang setidaknya kelihatan mainstream, supaya bisa menarik pembaca. Karena sekali lagi ya, buat apa bikin cerita yang bagus banget tapi nggak ada yang baca, percuma, nulis aja di diary gitu kan. Nah, jadi nanti di bootcamp ini kita akan kasih tahu kamu dengan detail hal-hal apa saja yang membuat pembaca tertarik untuk pertama ngelihat buku kamu. Ini kita akan bahas. Pertama, kalau kita lihat ya, novel-novel digital sekarang itu kan orang bacanya di handphone kan. Di handphone itu mereka lihat cover, baik ini novel atau komik ya. Orang akan lihatnya covernya ukurannya segede apa, paling segede jempol, kecil banget gitu. Jadi orang akan memilih cover yang menarik dari antara puluhan cover yang mereka lihat di layar handphonenya. Cover seperti apa yang akan mereka pilih? Ya, nanti kita akan jelasin dengan detail dan kita akan langsung tunjukin bukti-buktinya. Terus berikutnya sesudah cover adalah judul. Judul seperti apa sih yang menarik pembaca gitu kan? Apakah judul yang panjang yang langsung menjadi sinopsis cerita, atau judul yang pendek dan terkesan misterius, atau judul yang unik yang ejaannya susah ditulis gitu kan? Atau judul yang seperti apa? Nanti kita kasih tahu gitu dengan semua alasannya. Sesudah judul, lalu ada sinopsis atau blurb. Sinopsis seperti apa sih yang akan membuat pembaca tertarik untuk, wah gila ini ceritanya kayaknya bagus nih, saya baca gitu. Sinopsis seperti apa gitu. Nanti saya dan Afan akan jelasin dengan detail tentang 5W1H. Jadi what, where, why, who, when gitu, plus how. Untuk membuat sinopsis kamu itu jadi menarik dan menjual. Sesudah sinopsis kita melangkah ke 3 bab pertama. Attention span atau perhatian orang-orang itu sangat rendah. Ya, bedanya kalau kita buat novel atau cerita digital dengan buku cetak gitu ya, adalah biasanya orang kalau beli buku itu mau nggak mau dia baca gitu. Kenapa? Karena dia udah bayar. Dia udah bayar kan, bukunya udah dibeli, ya dia baca lah sampai tamat. Kalaupun misalnya dia nggak tamat, bisa cuma sampai setengahnya ya, tetap aja dia udah bayar. Gitu. Sementara
cerita kita tuh harus jualan dulu, jual diri biar orang-orang bayar. Jadi gimana caranya supaya cerita kita menarik dan bikin orang-orang mau lanjut. Nah, attention span orang-orang itu sangat rendah sekarang. Karena mereka bisa scroll dapat yang baru gitu. Jadi kalau misalnya mereka udah suka cover kamu, mereka udah suka judulnya, sinopsisnya, mereka masuk ke bab pertama, ternyata, kok flat ya ceritanya, nggak ada yang menarik gitu kan. Tidak ada hal yang mendebarkan di akhir bab 1 yang bikin mereka ingin lanjut buka ke bab 2. Ya udah mereka kan gitu. Kalau kamu beruntung dia akan lanjut ke bab 2 walaupun tidak ada yang exciting di bab 1 kan. Tapi sekali lagi saya bilang kan kita jangan ngandelin keberuntungan toh gitu. Jadi gimana caranya kamu menuliskan cerita yang langsung menohok dari bab pertama? Bisa jadi cerita kamu tuh bagus banget, tapi kamu memulainya dengan buruk. Kamu memulainya dengan membosankan. Kamu memulai dengan terlalu banyak telling atau terlalu banyak showing, malah yang bikin pembaca bingung ini kapan mulainya nih ceritanya? Dikasih pemandangan mulu gitu kan. Nanti kita akan bahas dengan detail. Jadi semua itu akan kita kasih tahu itu semua materinya daging banget ya. Dan kalau cerita kamu menarik gitu ya, ide cerita kamu menarik, kita akan pilih sampai 5 atau 6 cerita yang akan kita bahas sebagai studi kasus. Jadi nanti dari penjabaran itu ya, cover, judul, sinopsis, 3 bab pertamanya itu kan kita bedah bener-bener gitu. Jadi kalian bisa langsung lihat, oh kesalahannya si chapter ini adalah tidak ada dialognya kurang. Atau misalnya, oh justru nggak ada dialog sama sekali, ini narasi mulu, bikin bosen gitu. Jadi kita langsung tunjukin gitu, kita akan bahas satu persatu. Dan kalau kamu beruntung ya cerita kamu yang akan kita bahas gitu. Sesudah itu nanti bakal ada juga one on one ya Van ya. Iya. Kita bakal kasih nggak sih one on one, artinya apa? Kamu bisa langsung coaching sama saya dan sama Avan. Kita akan bahas dengan detail cerita kamu tuh kekurangannya apa supaya kamu bisa perbaikin gitu. Berdasarkan bootcamp yang udah kita lakukan kemarin, wah udah banyak penulis yang sudah mendapatkan manfaatnya. Sekarang mereka udah pada jadi author-author yang dikontrak di web novel, di good novel, di mega novel, dan udah dapet income ratusan dolar, minimal ratusan dolar per bulan ya, karena minimal mereka pada kontrak gitu kan. Karena mereka sudah menerapkan apa yang kita share di bootcamp-bootcamp sebelumnya. Itu jadi yang kita bagikan ini benar-benar daging gitu semua, everything you need to know. Dan of course apapun yang kamu ingin tanyakan itu pasti kita jawab. Jadi kalau misalnya kamu, saya ingin belajar tentang ini misalnya, ya kita pasti ajarin gitu. Dan percayalah Afam sama saya ini udah nulis bertahun-tahun, saya udah publish 7 juta kata gitu. Afan udah nulis konsisten selama 2 tahun lebih gitu. Tiap hari dia bisa menuliskan novel yang sudah lebih dari 1.500 chapter dan tetap menarik. Kebayang nggak? 1.500 chapter tuh 2 juta kata ya. Masih tetap menarik gitu. Pembacanya masih marah-marah, masih nangis-nangis, masih nggak sabar baca bab berikutnya gitu kan. Itu. Jadi kita tahu bagaimana menyampaikan cerita yang menarik dari hal-hal yang kita bagikan itu ya, dari cover, judul, sinopsis, dan lain-lain. Gitu. Jadi itu yang akan kamu dapatkan kalau ikut bootcamp. Bootcamp kita sebelum-sebelumnya gratis kok. Kita udah ngadain bootcamp 2 kali. Semuanya gratis. Tapi kali ini kita mau ngadainnya berbayar. Berbayar juga sedikit banget lah. Berapa sih kalau kamu daftar sekarang atau besok cuma 50.000 gitu kan. Karena kita pengen yang ikut kali ini adalah orang yang benar-benar serius. Gitu sih. Oke, ya, thank you. Ya mungkin sedikit informasi warta face reveal. Ini kemarin kita ada bikin acara ini juga ya untuk mempromot komunitas kita. Ya, ya thank you udah pada datang juga, udah pada mampir. Ya, capek banget. Gitu ya. Ya thank you banget. Suara saya kayak gini. Ya, udah pada kerja keras lah ya untuk bantu-bantu ya. Sama ya paling kita mau tawarkan lagi sorry. Jadi ya teman-teman yang belum sempat kebagian ya bisa ikutan ya support komunitas kita ya, ada kaos kita, ada buku, ada name tag, ada kirim segala macam ya, bisa lihat-lihat, bisa support ya, bisa pesan, kita ada formnya juga nanti saya akan bagiin kalau yang mau pesan ya, mungkin kaos seperti itu ya, kaos plus ini seperti itu.
ya untuk support komunitas kita, nanti saya taruh di grup juga paling itu. Oke, ini Saga Story, kita ada di mana kantor, dan kita emang affiliated untuk beberapa platform kita. Oke, paling itu. Sip, silakan kalau ada mau pertanyaan. Boleh ya. Saya pindahin ke Discord biar bisa baca komentar. Colin, silakan kalau ada pertanyaan. Ada yang mau tanya, boleh ya, langsung. Apapun. Unmute aja kalau ada yang bertanyain. Langsung ngomong. Hai, halo, selamat malam. Hai. Saya tadi sebenarnya pengen nanyanya, pertanyaannya udah ada di ngobrol bebas sih sebenarnya. Oke, ini ya. Kalau tadi yang disebutkan adakah aturan tertentu ini kan ya? Yang penulis harus dipatuhi, nggak boleh ada novel 17+, nggak boleh ada deskripsi yang membuat pembaca merasa nggak enak, kadang nggak boleh publish tempat lain dan sebagainya. Oke, sebenarnya ada sih. Jadi umumnya apa ya, Vina? 18+ nggak boleh di pertama gitu kan? Nggak, boleh. Sekarang boleh, bebas. Jadi gini, yang utama ya, kalau di web novel itu tidak boleh sara. Jadi yang rasis itu nggak boleh gitu. Terus berikutnya nggak boleh segala hal yang dilarang ya, kayak pedofilia, incest, rape, atau pemerkosaan yang eksplisit itu nggak boleh. Kalau adegan mesum, kamu mau eksplisit se-eksplisit apapun itu nggak masalah. Dulu aturannya tidak boleh ada adegan seks eksplisit di bawah 10 chapter ya, di 10 chapter pertama. Itu dulu. Sekarang udah bebas. Jadi kalaupun mau ada adegan seks eksplisit di chapter ke-3, ke-4 itu udah nggak apa-apa gitu. Udah agak santuy. Beda ya kalau setahu saya kalau komik itu nggak boleh ada adegan NSFW dimanapun gitu ya, di web tuh ditapas itu nggak boleh. Tapi kalau novel, di web novel tuh bebas gitu. Kalau di karya karsa nggak tahu ya. Tapi kalau di web novel sih bebas. Di good novel enggak. Setahu saya kalau di good novel itu tuh harus nggak tahu nih saya. Mungkin adegannya banyak ya, banyak adegan mesum. Tapi kalau saya dengar mungkin yang Indonesianya, kalau yang Inggrisnya, saya baca. Inggrisnya kayak nggak apa-apa juga deh, karena kita punya novel non-eksklusif di Good Novel, dan itu juga eksplisit, nggak masalah sih. Bab eksplisitnya malah langsung di chapter 2. Jadi kayak Good Novel, platform-platform kalau dia global nggak masalah ya dengan adegan dewasa. Cuman waktu kamu setting novelnya, mau publish, itu kan ada ratingnya ya. Kamu harus pilih rating yang sesuai, jangan pilih rating PG-13 atau rating remaja, tapi kamu di situ taruh konten-konten seksual yang eksplisit dan juga mungkin konten-konten kekerasan yang eksplisit gitu. Itu nggak boleh. Kamu harus pilih rating no one under 17 gitu. Jadi 17 tahun ke atas. Itu aja sih. Yang lainnya mah nggak ada aneh-aneh. Standar aja, nggak boleh ada racist, pedofilia, incest tuh nggak boleh. Oke, tapi kalau rasisme ya, tapi rasisme ini kalau di dunia fantastical masih bolehkah? Atau udah nggak boleh gitu? Nggak masalah kalau fantasi ya. Jadi misalnya bangsa elf memandang rendah bangsa hobbit gitu ya, nggak masalah. Di sini racist tuh maksudnya jangan sampai kamu tokohnya itu dari orang kulit putih gitu kan, terus dia manggil negro ke lawannya yang orang kulit hitam misalnya, itu kan nggak boleh. Karena banyak pembaca kita tuh dari negara western dan mereka kan sangat politically correct ya. Ya, Racist maksudnya di dunia nyata gitu. Kalau di dunia fantasi kayak enggak deh. Karena mereka tidak menganggap makhluk-makhluk fantasi itu nyata ya. Tapi kadang-kadang suka ada aja orang yang begitu dan akhirnya ke cancel lah. Jadi akhirnya drama yang nggak perlu ada, dan tapi masalah itu ada karena mereka ngebuat jadinya itu ada gitu. You know, that kind of thing. Enggak. Kalau di web novel setauku ya pembacanya nggak drama sih. Kalau di Royal Road mungkin ya. Royal Road itu cukup strict ya, Van ya. Tapi kalau setahu aku ya, kalau misalnya di konteksnya fantasi, mereka nganggap itu bagian dari dunianya gitu. It's part of life. Jadi kalau misalnya bahkan di konteksnya fantasi ada perbudakan, terus misalnya bahkan ada
pembantaian brutal, lalu para putri-putri dari kerajaan musuh itu ditangkap, diperbudak, diperkosa misalnya, itu kan part of life, itu kan memang perang sekejam itu gitu. Asalkan tidak dibuat eksplisit. Jadi intinya sih nggak eksplisit gitu, kalau sekedar mention aja sih nggak masalah ya. Oke, jadi di explicit nggak boleh di showing, tapi kayak it's implied gitu ya. Oke. Iya, iya. Itu saya pikir oke. Kayak kita pernah bahas juga dengan editor dulu. Karena kan Apa? kita kalau bikin cerita kan harus apa ya? Terkesan real kan. Perang mana yang semuanya dibaik-baikin nggak ada gitu kan. Cuman ya jangan dieksploitasi adegan-adegan yang membuat orang tidak nyaman itu gitu. Iya, emang tapi untuk kayaknya kalau dari aku sih bilang 10 bab pertama sebaiknya dijauhin sih, karena kemungkinan dapat kontraknya malah bikin sulit dapat kontrak gitu, mention seperti itu sih, gitu. Kalau mau cari aman iya. Tapi kalau soal konten seksual kita udah confirm kok waktu itu ke editor. Karena kan kita confirm bener nggak, kata iya, sekarang udah nggak masalah kalau misalnya ada adegan seks eksplisit di 10 bab pertama, it's not a problem. Kalau misalnya nggak yakin, tinggal nanya editor, ini boleh nggak gitu. Dulu kita pernah nanya, dan katanya boleh. But again, if you're not sure, just ask. Kan tinggal di web novel malah enak gitu, ada apa hotline-nya, tinggal klik, udah tuh salah satu editor pasti jawab gitu. Karena editor di web novel udah kayak customer service aja tuh. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak, saya ada concern mengenai hak cipta. Jika saya upload novel di platform, apakah saya masih pakai naskah itu untuk publikasi penerbit lain? Oke, itu ya. Untuk hak cipta, kalau kalian contracted author, sudah tidak boleh ya. Tidak boleh dipublish dimanapun lagi, karena hak ciptanya, intellectual property-nya sudah milik bersama, sebenarnya lebih tepatnya bilang ya. Jadi nggak milik kalian doang gitu ya. Jadi ada apapun harus minta izin sama web novel, contohnya. Dan rata-rata semua platformnya juga semua seperti itu. Gitu ya. Nah, masalah tren, apakah hantu, poltergeist, kuntilanak termasuk tren yang sepayung dengan vampire dan werewolf? Enggak. Hantu mungkin, Pokoknya gitu ya. Ghost mungkin bisa, gitu ya. Tapi ya tentu masih jauh ya. Werewolf sama vampire tuh keren banget, gitu ya. Poltergeist itu lebih religius ya kayaknya ya. Rada sulit juga. Kalau kuntilanak udah pasti baca banget. Nah, itu kayaknya nggak laku. Ini yang tadi nanya boleh nggak karya dipublish tempat lain? Jadi gini, tergantung kamu kontraknya apa. Kalau bisa kontraknya non eksklusif, ya jelas kamu bebas dong mau publish di mana aja nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya kamu kontraknya eksklusif, kamu tetap masih boleh publish tempat lain. Tapi ada syaratnya. Misalnya nih di web novel kamu ceritanya nih gratis ya sampai chapter 50. Chapter 51, 52, dan seterusnya udah dikunci. Nah, kalau kamu mau publish tempat lain, bebas. Publish aja sampai chapter 50. Karena gratis gitu. Chapter 51 dan seterusnya baru nggak boleh. Ini tuh malah disarankan oleh web novel ya. Kalau kamu punya novel contracted di web novel, kamu mau publish di Wattpad, di Royal Road, di mana gitu, yang gratis-gratisnya, boleh banget. Kamu arahin pembaca kamu yang di Royal Road misalnya, chapter 50, terus di end chapter 50 tuh kamu bilang, I'm sorry this novel is contracted on web novel, so if you would like to read more, you can go ahead and go to web novel gitu. Itu bisa, malah sangat dianjurkan. Jadi kalau dibilang nggak boleh publish tempat lain, boleh, cuman kamu nggak boleh monetize ya, misalnya kamu nggak boleh ya publish tempat lain terus kamu jual gitu. Nggak bisa. Saya pernah nanya nih sama sama editor, boleh nggak sih cerita saya itu saya jadiin ebook gitu supaya banyak orang yang baca gitu kan. Karena waktu itu saya gemes web novel itu belum publish di Amazon sama sekali. Saya nanya, boleh nggak saya publish cerita saya di Amazon gitu, biar dijual aja $1 gitu kan. Yang penting orang-orang di Amazon bisa baca. Terus katanya nggak boleh. You cannot make money with your contracted novel katanya. Yang boleh monetize contracted novel kita web novel. Jadi kalau kamu bahkan bab gratisnya itu kalau kamu jual nggak boleh gitu. Nah kalau kamu publish di mana-mana tapi itu gratis,
Boleh. Oke, ini katanya ada yang nanya di